Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-15, yaitu bab larangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran. Apakah mereka orang-orang musyrik Mekah mereka melakukan kesyirikan, yaitu berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka yang dimintai tersebut itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka itu tak mampu untuk memberikan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzi yad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmirin." Dan orang-orang yang memohon meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka memiliki apapun bahkan sebesar kulit ali pada dunia ini. Keduanya itu dalam surah Al-A'raf ayat 191 dan 192, dan juga dalam surah Fatir ayat 13 dan surah Al-Imran ayat 128. Dan di dalam sahih an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai ini di dalam perang Uhud, yauma Uhudin, wa kusirat rabaiyatuhu, dan patah atau pecah geraham beliau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyihim bagaimana beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang telah disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un. Kau enggak ada urusan terhadap mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Orang-orang yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk mereka dan mengatakan, bagaimana bisa beruntung orang-orang yang melukai nabi mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu. Dan akhirnya orang-orang yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tiga orang tersebut yang tidak yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Dan di dalam dalil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fir raq'atil akhirati minal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat mengangkat kepalanya dari ruku dalam rakaat yang terakhir dari salat subuh, Allahumma il'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'da ma yaqul, setelah itu yaqul, Nabi SAW bersabda, sami Allahu liman hamidah. Sebelum Nabi SAW mengucapkan, setelahnya Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, fa anzalallah. Ini pada saat Nabi SAW i'tidal, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusanmu terhadap mereka wahai Muhammad. Nah, selanjutnya di sini, wa bi riwayatin, dan riwayat lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah. Nah, di sini disebutkan siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak beruntung, Yad'u ala Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, wal Harith bin Hisham. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk tiga orang ini, Safwan, Suhail dan Harith. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa laka minal amri syai'un. Doa keburukan yang kau lemparkan kepada mereka wahai Muhammad, tidak ada urusanmu terhadap mereka. Dan akhirnya ketiga orang ini masuk Islam. Wabihi, dan di dalam hadis
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dia berkata, qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, hina unzila alaihi, tak kala turun ayat ini, ya, ayat tentang, ya, peringatan kepada keluarga, wa andir ashirataka al-aqrabin, ya, berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Ini adalah surah Al-Syu'ara ayat 14. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarul Quraisy, wahai keluargaku, kaum Quraisy, ya, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya, ishtaru anfusakum, ya, belanjakan diri kalian atau tebus diri kalian, la ughni ankum minallahi syai'an, aku enggak bisa memberikan manfaat, ya, tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di sisi Allah sedikit pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pamannya, ya Abbas ibn Abi Muttalib, wahai Abbas, ya, anaknya Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an, aku enggak bisa memberikan manfaat untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya Safiyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughniki minallahi syai'an, aku enggak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, anaknya Muhammad, salini, minta kepadaku apapun, min mali, dari hartaku, ma syi'ti, apa yang kau inginkan, la ughni anka minallahi syai'an, aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu di sisi Allah sedikit pun. Ya, di sini saya mengatakan raddu ala kulli syirkin, perkataan, ya, dalil-dalil di atas seluruhnya menolak terhadap perbuatan kesyirikan sekecil apapun, yaitu meminta kepada selain Allah. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan manfaat untuk keluarganya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, apalagi selainnya. Wa bayanu halil mad'uin, dan ini menjelaskan, ya, keadaan orang yang disembah, yang diminta min dunillah, selain Allah, wa annahum khalqullah, semua mereka adalah hamba Allah, la yanfa'una wa la yadurruna, mereka enggak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, wa hum imma ghaibun, baik mereka yang tak nampak, ya, kal malaikati, seperti malaikat, au amwat, atau yang mati, ya, mayat-mayat yang dalam kuburan, kal anbiya'i wassalihin, seperti para nabi dan orang-orang saleh, au jamadatun, atau batu-batu, ya, batu-batu, benda-benda, ya, kal asyjari, seperti pohon, wal ahjari, seperti batu, wal asnami, seperti berhala patung-patung, wa mimma yubayyinu butlan asyirki, ini menjelaskan tentang batalnya kesyirikan, bisalihin wa ta'alluqi bihim min dunillah, dan bergantung kepada mereka, ya, bergantung kepada mereka dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sujja wa kusirat rabaiyatuhu fi'ud, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilukai wajahnya, patah gerahamnya di perang Uhud, falam yadfa an nafsihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak, ya, kemudaratan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak, ya, tubuhnya dilukai, ya, pada dirinya, wa wahyun, padahal di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fa ghairuhu, maka selain dia, minas salihin, selain dia, yaitu dari orang-orang salihin, a'jaz, itu lebih tak mungkin, min babil ula, lebih utama, mereka tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak bisa melindungi dirinya, ya, dari serangan orang-orang kafir sehingga dia terluka, apalagi setelah meninggal. Dan orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu lebih utama untuk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walamma da'a ala man adanhu, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada orang yang menyakiti beliau, lam yustajab, Allah tidak mengabulkan, ya, lam yustajab lahu fihim, Allah tidak mengabulkan doa tersebut kepada mereka, ya, Allah tidak mencelakakan, ya, Safwan dan Suhail, begitu juga Harith, ya, bal nazala alaihi fi dzalik laisa laka minal amri syai'un, bahkan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada urusanmu terhadap mereka sedikit pun, wahai Muhammad. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu minal amri syai'un, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada urusannya di dunia ini sedikit pun, ya, tidak bisa memberikan manfaat mudarat, ya, tidak bisa mengatur alam semesta ini, wa ghairuhu min babil ula, yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Wa kadzalika ma sarraha bihi li ahli baiti biqauli
Ishdaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keluarganya, tebus diri kalian karena aku tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian di sisi Allah sedikit pun. Ya, karena ya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fi babi Fathul Majid, di dalam ya Fathul Majid, fi hadzal hujaji wal burahin, dan ini adalah hujjah dan burhan ya penjelasan fi hadzal bab, dalam bab ini ma yubayyinu batulana ma ya'taqiduhu ubadul kuburi fil awliya'i was salihin. Ini adalah dalil ya penjelasan dan hujjah yang menjelaskan batalnya ya orang-orang yang menggantungkan dirinya, penyembah kubur yang menggantung dirinya kepada wali-wali dan orang-orang saleh, bal fit tawaghid, bahkan pada tagut, yaitu yang disembah kepada selain Allah, min ya annahum yanfa'una man da'ahum wa yamna'una man la bihimahum, ya bahwasanya ya mereka lebih tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepada mereka dan menolak mudarat ya dan perlindungan kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita dari kesyirikan, ya mengampuni dosa kita, melancarkan rezeki kita dan melindungi kita ya di dunia dan di akhirat, mengokohkan kita di dunia dan di akhirat, dan menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan menyelamatkan kita dari siksa neraka, dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.